Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa yang ada di channel Sakuragi Muslim, kembali lagi di channel Sakuragi Muslim, channel yang membahas secara kristologi secara ringan dan aman, nyaman, sejahtera, adil dan makmur, damai sentosa dan tidak menghujat sesembahan dari agama lain, lalu juga sesuai dengan Alkitabiah. Nah, kali ini akan ada Bro Carol yang akan menjelaskan tentang sebuah ensiklik ya, atau ajaran dari eh, sebuah bacaan, sebuah tulisan dari Sri Paus yang sekarang sedang bertugas adalah ajaran Laudato Si. Nah, seperti apa Laudato Si ini? Uh, ajarannya seperti apa? Kita bisa dengar nanti ya ke depannya. Oke. Lalu kita kembalikan kepada host yang akan bertugas yaitu Mbak Meli. Oke, silakan Mbak Meli, disapa dan dijalankan moderasinya. Dan dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Di sini kita akan membahas atau bicarakan tentang aliran Laudato Si ya. Ensiklik yang di sini ada pembicaranya yaitu sahabat kita Karol di sini. Nah, kepada sahabat kita Karol, silahkan memaparkan. Ini biarin nih, Kristen kita kasih tempat untuk dia baik, terima ngejelasin kasih. ajarannya si Karol ya. Kristen santun, Katolik santun. Di dalam maupun yang di YouTube nantinya. Sedikit teralat perbaikan ya. Ini bukan aliran. Ini bukan aliran. Iya, ya ini ensiklik saja atau tulisan ajaran. Ya, bukan aliran. Ya, jadi tentang ensiklik ini itu sendiri. Iya, makanya kita kasih ruang buat dia menjelaskan ensikliknya gitu. Fransiskus yang ditulis tahun 2015 16 lah ya. Dan ini perhatiannya ke lingkungan karena terjemahan bebasnya Indonesianya merawat rumah kita bersama. Dan di ensiklik ini yang terdiri dari 246 nomor atau 246 artikel. Perhatiannya fokusnya memang ke lingkungan yang dewasa ini tidak dapat dipungkiri sudah mengalami ketidakseimbangan, ada banyak polusi dan lain sebagainya. Dan itu semua disadari akibat ulah manusia sendiri. Dan Sri Paus dalam tulisannya sangat mengedepankan dialog antara pemerintah ya, atau katakanlah penguasa kasarnya penguasa di bidang politik, pengusaha atau penyedia pekerjaan atau lapangan pekerjaan, dialog juga bersama pekerja-pekerja di sini, dan ya intinya dialog yang menyeluruh lah untuk memperhatikan perubahan alam ini, kondisi-kondisi yang sedang terjadi dan solusi-solusi yang perlu diupayakan supaya alam ini yang sudah tidak seimbang ini, yang gejalanya bisa dilihat dari pemanasan global, dari cuaca yang tidak menentu ini, sangat terik, kemudian tiba-tiba hujan, tiba-tiba mendung lalu hujan, bahkan tidak ada mendung-mendungnya, tapi bisa hujan di tengah-tengah panas terik. Memang panas sambil di tengah, istilah kami di sini, hujan panas memang seringkali sudah biasa dari dulu juga. Tetapi hujan di tengah panas terik, nah ini sudah mulai sangat terasa sekarang. Ini sebagai satu gejala perubahan cuaca dan alam ya, cuaca dan gejala perubahan atau gejala adanya alam yang semakin tidak seimbang, semakin berimbang. Iya, betul. Dan oleh karena itu memang Paus
Paus menuliskan salah satu, bukan salah satu, setelah adanya tadi saya katakan tentang dialog ya, untuk mencari solusi, itu dialog. Kemudian berikutnya juga ada salah duanya, contoh untuk mengatasi atau meminimalisir ketimpangan ya, meminimalisir ketimpangan alam ini, itulah dengan membatasi konsumsi juga, membatasi konsumsi. Nah, jadi Aryani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katolik aja Putri ya. Pejuang Tauhid 2, waalaikumsalam. Nah, sebenarnya Mantap. tidak terbatas agama Katolik, karena tadi saya katakan kan, dialog untuk mencari solusi itu sebenarnya dialog dialog yang komprehensif, dialog sesama antar agama, dialog juga dengan ilmuwan ya. Tadi saya belum menyebutkan ya, ilmuwan, dan bahkan dialog dengan filsuf ya, filsuf. Dialog ilmuwan di sini saya maksudkan ilmuwan lebih ke ilmuwan kontemporer atau ilmuwan ahli lingkungan di sini ya, yang memahami soal lingkungan, nutrisi juga, ahli nutrisi dan juga medis. Karena memang yang harus dilakukan adalah pendekatan yang komprehensif, pendekatan dari segala sisi, Bang Ardi, waalaikumsalam warahmatullahi. Sosial, sisi kebiasaan ya, yang kebiasaan kita sekali lah ya, kita kasih ruang buat Bro Carol ya, tidak lepas dari mengkampanyekan kan, dia punya ajaran gitu ya, pengetahuan ajaran Kristen Katoliknya tentang lingkungan dan tentang kesadaran konsumsi ya, mereka yang sebenarnya punya efek juga. Iya, betul. Dan ini live dari Zoom Basin. Jadi Basin sangat JCC. bermanfaat sekali ya. Jadi bukan untuk Katolik aja gitu, semuanya. Iya, sebenarnya demikian. Tetapi ya walau alam, atau ya terus terang saya pribadi belum melihat pelaksanaan dialog yang seperti dimaksudkan oleh Sri Paus sendiri. Mana dialog dengan ahli lingkungan, ahli nutrisi, dan juga penyedia pekerjaan ya, penyedia pekerjaan yang ramah lingkungan. Saya terus terang belum melihat. Tapi memang terima kasih. Meskipun belum saya lihat, tetapi kaitannya dengan ensiklik ini ya, dilakukan misalnya oleh PBB, oleh WHO, nah itu sebenarnya sudah ada kaitan dengan ensiklik ini. Meskipun apa yang dilakukan oleh PBB, oleh WHO ini memang bukan satu tanggapan terhadap tulisan Paus, tapi tentu tidak mengubah, karena walau bagaimanapun tetap ada kesadaran, meskipun di sisi lain, di sisi sekuler ya, otoritas sekuler untuk mengupayakan adanya kita biar nambah variasi aja dulu manusia. Ya. Variasi konten. Juga. Saya tetap bersyukur, meskipun memang belum mencapai idealnya. Tapi untuk pimpinannya itu dari Katolik gitu ya? Iya, dari Paus. Ini. Coba kita agak tapi memang apa yang Sri Paus tuliskan ini juga sebenarnya suatu kelanjutan dari perhatian agama lain sebenarnya. Yang saya lihat ya, misalnya, mohon maaf ya, tapi memang kita patut bersyukur karena agama lain sebenarnya sudah lebih dahulu menunjukkan perhatian ke lingkungan dengan ya saya sebut Buddhisme yang menyatakan adagium mereka Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, di situ juga sebenarnya kelanjutan dari adagium yang sudah diberikan lebih dahulu, sudah disadari, dibuka lebih dahulu oleh
Buddhisme, itulah yang kemudian dilanjutkan oleh Sri Paus dengan menempatkan sisi lingkungan, sisi sosial, sisi ekologi itu lingkungan, sosial, sisi pekerjaan manusia. Macam-macam ya, banyak gitu ya. Iya, nah, untuk sistem sosialnya itu apa aja tuh? Dari segi sosial kan pengetahuan umum atau dari segi pemahaman atau tradisi turun-temurun, tradisi sosial kan itu sudah terbiasa, suatu kewajaran untuk memanfaatkan alam ini demi katakanlah ya seluas-luasnya untuk manusia. Bahkan termasuk juga memanfaatkan hewan demi kebutuhan nutrisi, kebutuhan gizi manusia. Dan tanpa disadari itu sebenarnya Bang Sunarno nanti aku tanyain ya. Berlebihan. Siap. Sebenarnya pola konsumsi, pola laku manusia yang ini sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi lingkungan gitu ya. Juga mempengaruhi lingkungan ya. Lingkungan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi secara sosial, secara kelompok. Banyak orang itu kan ya kalau cuma 1-2 orang mungkin kita pikirkan apa efeknya ya. Tapi ini kan global, sosial global ya, mendunia kan yang kita anggap wajar untuk kita konsumsi, kita anggap wajar untuk kita manfaatkan. Buat ini ya pemeliharaan bumi ya. Iya. Kita anggap wajar padahal efeknya ada efek negatif ke lingkungan. Apa yang kita eksploitasi, apa yang kita manfaatkan. Nah, kalau kita katakan manfaatkan itu kan demi kebutuhan kita, tetapi tanpa disadari ketika kita melakukan itu secara global bersama, nah, itu sebenarnya sudah suatu yang berlebihan. Oke Mbak Meli, mohon izin. Ada pertanyaan, ada pertanyaan dari live comment atas nama Bang ini nih Sunarno. Niti pertanyaan, sejak zaman Paus berapa ajaran yang sudah sejak zaman Paus keberapa ajaran yang sudah dibawakan oleh Bang Karol ini? Terus apakah latar belakangnya? Lalu apakah Alkitabiah atau hanya hasil pemikiran manusia modern? Silakan Bro Karol. Nah, mantap. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali, padat, butuh penjelasan yang mumpuni tentunya. Seperti saya katakan tadi, baru tahun 2000 ini kan ensiklik Laudato Si tahun 2015-2016an. Laudato Si ya. 7 tahun yang lalu ya sebenarnya. Nah itu. Untuk Laudato Si-nya ya. Tapi kalau ensiklik yang lainnya udah lama banget. Iya, sudah lama. Ada bahasanya bahasa Latin. Iya. Ensiklik untuk ensiklik yang tentang keadilan sosial, untuk memperhatikan ensiklik tentang perhatian ke buru-buru, ke keadilan sosial. Pokoknya yang Laudato Si itu. Yang sekarang ini saya bahas bawakan itu Laudato Si, perhatian ke lingkungan. Dan dasar pemikirannya memang lingkungan ini seperti saya katakan tadi kan sudah ada banyak polusi, ketidakseimbangan, dan ini memang ada landasannya dalam kitab suci, dalam Biblos lah katakan, Bible. Salah satunya Kejadian 1 ayat 29 sampai 30 tentang ketetapan makanan manusia adalah tumbuh-tumbuhan. Dan Yesaya 45 ayat 18. Allah ini menciptakan bumi ini untuk layak didiami. Nah, untuk siapa yang mendiami bumi ini? Apakah untuk manusia saja? Layak dihuni tentunya oleh makhluk-makhluk yang berada di atas muka bumi, bahkan ya di bawah bumi, yang ada di bumi serta isinya tentunya ya. Di atas bumi juga. Ya saya berapa bro? Tadi ya saya berapa? Saya 45 ayat 18. Oke siap. Saya 45 18. Ditampilkan gitu. Ya. Sampai mana ya? Saya sebenarnya merasa belum memberikan penjelasan kaitan antara lingkungan, antara efek
ini ke lingkungan ya, apa pola laku pola makan kita ke lingkungan. Saya rasa saya belum mengungkapkan itu. Yang jelas kalau kita tidak menjaga lingkungan kita, misalnya mengurangi makanan yang ini ya, mungkin akan terjadi kekacauan mungkin ya. Ya, seperti sekarang kan sudah terjadi, sedang terjadi. Iya, makanya. Jadi harus dengan ensiklik. Iya, boleh demikian. Oke, Bro Kerol. Sekarang pertanyaan dari Sakuragi nih, Bro. Jadi secara submaterinya adalah tidak boleh memakan daging atau dibatasi gitu loh. Lah, lalu untuk kontra sendiri, untuk kontra ya, supaya kita diskusinya lebih seru gitu kan. Kontranya adalah boleh. Ada nggak oposisi dari ensiklik ini nih, ensiklik Laudato Si ini gitu? Oposisi dari Kristen mungkin, atau dari agama lain, atau dari pihak lain gitu? Lanjut. Yang kontra gitu maksudnya ya? Iya, yang kontra, yang mengkritik ini gitu. Ya, dari jangankan dari luar, dalam kekristenan sendiri saja belum dijaba, belum ya, dalam Katolik sendiri ini belum banyak yang tahu soal ini. Dan memang dalam ensiklik ini di antara 246 ini sendiri memang masih ada kelonggaran lah untuk memanfaatkan hewan-hewan ya. Salah satunya mungkin 130, artikel yang nomor 130 ini untuk tentang percobaan medis. Jadi boleh dimanfaatkan hewan-hewan. Ada juga tentang perburuan ya, penangkapan ikan secara tradisional. Nah, itu masih diterima, masih boleh dijalankan. Tetapi semangat sebenarnya di ensiklik ini adalah memperhatikan bumi ini beserta isinya, dan diberikan contoh dalam ensiklik ini teladan-teladan orang-orang yang dahulu sudah sangat berdamai dengan alam, para pencinta hewan ya, pencinta hewan yang punya relasi sangat baik dengan hewan, bahkan ada yang sampai berkhotbah ke hewan. Dan seperti yang saya pribadi praktekkan untuk memilih menjadi berusaha sedapat mungkin menjadi vegan ya. Oh ya. Sangat mendukung veganisme. Itu tentunya ada alasan kaitannya dengan lingkungan. Iya. Vegan itu maksudnya ini ya, vegan itu nggak memakan daging gitu ya? Iya, tidak memakan daging. Vegetarian gitu ya? Iya. Lebih strict sih dari vegetarian. Kami tidak mengkonsumsi hewan itu karena kami juga menyadari bahwa hewan itu ya diantaranya karena hewan punya hak asasi hidup gitu ya, hak hidup ya. Dan keberadaan hewan itu sebenarnya sudah sangat komplit lah keberadaan mereka di alam ini untuk suatu keseimbangan. Ke binatang ya. Mereka sebenarnya kita menciptakan Iya benar-benar makanya efek cukup apa ya? Soalnya nanti berkurang gitu ya. Cukup kocak. Tapi jadi tujuannya itu untuk supaya kita hargai, nggak berkurang gitu ya, mungkin nggak ada kerusakan gitu. Ya bisa dibilang begitu. Tetapi kalau dari segi lingkungan ya, nah ini saya berikan hitung-hitungannya di sini. Lingkungan ini kan jadi apa yang kita makan itu, industri daging itu sebenarnya punya efek negatif ke lingkungan. Mungkin saya bisa memberikan benang merahnya secara singkat. Waalaikumsalam. Contohnya? Destroy Metallica. Jadi kita ini kan memakan hasil, kebanyakan orang kan memakan hasil peternakan kan. Peternakan yang ya berarti hewan itu bisa ditaruh di satu tempat
Harus ada arealnya kan, areal untuk untuk dipelihara, diurus, dimandikan, diberikan makanan dan lain sebagainya. Dijaga kesehatannya, jaga kesehatan demi supaya hewan itu gemuk dan supaya kemudian dagingnya bisa diambil dikonsumsi. Nah, disinilah sebenarnya mulai bukan paganis, bukan, dia Katolik, cuma pausnya kan bikin sebuah ajaran hewan kan itu ensiklik ya, bikin ajaran apa ya, tulisan lah, artikel gitu tentang menebang hutan, sub materi ya, sub ajaran dari Katolik itu sendiri, yaitu Laudato Si gitu. Laudato Si ini tanpa ya beternak saja nggak makan hewan, kayak veganisme gitu. Manusia memang sudah butuh lahan, menebang tempat gitu tinggal ya. Manusia sendiri. Oh ya, jadi sini bisa saya tangkap bahwa kalau misalnya kita melihara hewan itu kan butuh peternakan gitu, kita menebang pohon berarti kita merusak lingkungan gitu ya. Mulai di situ ya. Oke bro, sekarang apa namanya? Ya. Balik lagi kita ke kontra ya, supaya seru lagi nih. Ya mudah-mudahan ente bisa menjawabnya ya. Nah, ada kontra tersendiri nggak atau kritik dari sisi ajaran Laudato Si ini dengan agama-agama lain ya, khususnya nih dalam hal ini Islam mungkin ya, kan Islam ada kurban gitu ya, itu bertentangan nggak? Oke bro, lanjut. Iya. Jangankan dari segi sisi Islam ya, dari segi kekristenan. Sebenarnya sih Islam dengan Kristen itu ada samanya juga ya. Kalau ini kan pagan itu kan melarang makan hewan. Nah, itu kan hewan babi gitu ya. Kalau Islam kan nggak boleh makan babi. Ya. Nah, di situ ada kesamaannya. Tapi kalau di Islam babi gitu kan. Kalau untuk hewan yang lain boleh aja. Kayak sapi kan. Kalau Karol, dalam 139 di Laudato Si itu di 130. 139 ini tentang ekologi. Oh ya, udah dapat nih. Buat anak-anak muda ini. Berarti saya ungkapkan saja browsing. Iya. Pokoknya Bro Karol siap dikritisi ya, nggak apa-apa ya. Namanya juga kritisi omnivora ya kan. Lanjut. Iya, namanya juga kritisi. Saya kritisi omnivora balik kritisi saya. Iya. Saya bingung juga nih. Apakah di ajaran Karol itu semua binatang itu nggak boleh dimakan? Jadi nggak pernah makan binatang sama sekali dong ya? Atau dari umur berapa gitu sekian boleh makan gitu? Misalnya di kecil sampai umur berapa? Memang tidak perlu. Dari janin tidak perlu. Dari janin tidak perlu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya sih hanya bisa. Ya kalau saya bukan masalah di sini nggak ada Rol. 139 euro. Oh berarti waktu ibunya mengandung itu, waktu ibunya yang aliran ajaran pagan ini dia memang udah dilarang makan daging gitu ya? Iya memang. Oh, gitu Ya, ya. Ada yang sudah sampai generasi ketiga, ketujuh bahkan ya. Ayo ke artikel nih. Halo. Ya lanjut Ji. Di Taiwan apalagi. Halo nih di Rol gitu di ya. 139 Rol. Ini sangat penting untuk mencari solusi segi masyarakat, ekonomi dan pola perilaku secara memahami kenyataan. Itu nggak ada di 139 itu nggak ada ajaran tentang herbivora atau vegetarian itu nggak diajarkan. Tapi bagaimana cara kita memanfaatkan alam itu sendiri tanpa mengeksploitasi, tapi cara eksplorasi gitu. Cara memanfaatkan gitu. Itu di situ nggak ada terlarang gitu dari 138 sampai Iya memang. 140. 142 nggak ada bacaan. Memang mengatakan tadi saya sudah menyentil tadi. Siap. Bahwa Kasakila mantap. dalam ensiklik itu ada Dari daerah mana nih kelonggaran ya, kelonggaran untuk percobaan medis ke hewan. Apakah hanya berlaku pada manusia atau itu diterapkan masih juga bisa, pada hewan seperti singa, harimau dan misalnya kalau ikan itu pertanyaan ini kritis banget Mas Sunarno, betul. Membabi Menarik. buta gitu ya. Ya tradisional ya, jadi jangan membabi buta ya.
Seperti bom gitu ya, menangkap ikan. SF, waalaikumsalam warahmatullah. Eksploitasi. Dan apa lagi ya, perburuan tradisional juga, oke, masih bisa. Tapi di sini nggak ada dianjurkan untuk vegan gitu. Ya, tidak ada anjuran di situ memang. Tapi kalau kita masuk pada dialog, kalau kita sudah masuk pada dialog yang komprehensif, maka akan sampai ke situ. Karena tadi saya belum sempat menjelaskan kan tadi soal penebangan itu lahan untuk ternak dan ternak itu sendiri punya efek gas metana yang menyebabkan gas metana itu ke udara, gitu ya. Gas metana ya itu diantaranya polusi ya. Gas metana itu kalau sampai ke atmosfer kemudian menjadi efek rumah kaca. Ya, itu secara eksplorasi atau eksploitasi. Nah, itu sudah eksploitasi sebenarnya tanpa disadari. Maka disitulah sebenarnya pentingnya dialog. Kan? Nah, kalau secara eksploitasi, kalau untuk memanfaatkan untuk membangun peternakan doang, itu menurut gua itu secara eksplorasi doang. Itu memanfaatkan alam, bukan eksploitasi. Kan kalau eksploitasi itu kan secara berlebihan. Iya, itu juga sebenarnya tanpa kita sadari kan. Karena maksudnya kan kita tahu itu hanya untuk memenuhi kebutuhan. Kan? Tapi menurut logikanya gini loh, Carol, kalau misalnya kita nggak memakan binatang gitu kan, terus jumlah binatang sama manusia nanti sama dong. Ini juga yang biasa ditanyakan. Karena kan bisa dimanfaatkan kembali bila dikelola secara benar. Penjelasan makanya ini agak kritis juga sih. Kelihatannya seperti itu. Agak mengandung unsur kritikan banget ini di sini. Hewan-hewan yang tidak dikonsumsi manusia. Masa pemanfaatan dibilang eksploitasi berlebihan gimana? Tidak akan kebanyakan, populasinya tidak akan melampaui meskipun mereka tidak dikonsumsi kan. Ya mungkin justru asal nggak diternakin gitu. Kalau diternakin kan banyak. Justru yang diternakan kan, yang mengapa diternakan kan dikonsumsi kan. Nah gini, ada Karol, ya ada hewan yang tidak diternakan tapi melampaui batasnya dia. Secara populasi tuh. Rusa maksudnya, rusa. Enggak, bukan rusa, tikus. Oh, tikus. Ya. Nah, itu kan jadi memang tidak dikonsumsi, tetapi itu kalau nggak dibunuh atau sebagai hama, itu makan rusak dia. Iya, memang itu juga yang tetap dijaga. Pusingkan lu, Karol. Berarti kan ini ada sebagian gitu yang dikurangin gitu kan binatangnya. Ada sebagian yang tetap otomatis ketika kita bercocok tanam kan, hama-hama itu kita jauhkan dari, atau kita lindungi tanaman kita yang kita pelihara. Ya bagus sih, pada dasarnya bagus nih ajarannya dia, cuma kalau misalnya itu misalnya tikus itu ya apa ya, penerapannya agak ambigu gitu loh. Menurut saya gitu ya, Karol. Sebenarnya tidak ada kan? Kayaknya nggak ada deh. Tapi ada di Sulawesi Utara ada di Manado. Meli. Iya kan? Iya. Di tempat kami memang. Nah gini, soalnya kan ada bila tidak dikonsumsi itu akan tetap ada narasi seperti itu. Kan begitu, Karol? Iya, bila tidak dikonsumsi secara alamiah mereka ya berkembang biak kan. Tapi ada juga yang tidak dikonsumsi bahkan melebihi populasi yang sudah dibatasi gitu. Tadi kan disebutkan contohnya tikus. Tikus itu apa? Nah, solusinya seperti apa gitu? Oh, kalau tidak dibunuh jadi solusinya tetap dibunuh juga kan? Tetap harus ada dibunuh. Tapi kan tidak dikonsumsi yang dibunuh itu. Nah, ada juga soalnya kan masalahnya kan ada juga di dunia ini. Tapi bagaimana cara kita mengeksplorasi alamnya itu, bukan mengeksploitasinya. Iya. Dalam 139 kan itu yang dijelaskan, bukan mengeksploitasi, tapi kita bereksplorasi alam itu sendiri. Nah, disitulah tetap ada seruan sih sebenarnya ya. Ada seruan untuk dialog kan. Dialog komprehensif. Sebenarnya kalau sudah masuk ke dialog, sebenarnya itu salah satu solusi.
Salah satu solusi ya itu. Berarti Laudato Si ini belum caranya matang gitu. Perlu ada dialog dan secara komprehensif gitu. Iya, belum ada dialog secara komprehensif. Berarti harus diinikan. Yang dilakukan oleh gereja sendiri memang belum, tetapi saya sih turut bersyukur sih karena dialog ke arah sana tetap dilakukan oleh yang lain, betul. bukan oleh gereja. Ya, oleh soalnya gini, soalnya ini bukan teologi, ini masuknya ke ideologi. Kalau gua pikir sih ini. Tapi saya bingung juga kalau misalnya nggak mengkonsumsi daging itu, gimana ya proteinnya ya? Apakah tetap sehat gitu manusia? Iya, tetap sehat. Protein kan maunya gambarannya protein diperoleh dari mana sih? Kalau sayuran kan sama buah-buahan itu vitamin. Protein kan daging gitu. Susu kan dibuat dari daging juga. Contohnya daging ya, apa? Daging ikan, daging sapi lah, apalah. Tapi dapat proteinnya dari mana? Tapi makan apa? Ya kalau misalnya daging-dagingnya protein. Selain juga susu juga kan. Sapi dapat protein dari mana? Baru ketemu lagi nih Bang. Tapi makan apa? Tapi kedelai, tahu tempe, Mbak Meli, ya betul. Dalam tumbuhan, nah itu yang permasalahannya. Saya pengen nanya pertanyaannya Bang Sumarno nih. B12 sebenarnya sudah bisa diatasi. Biarin dulu deh kesempatan ada nutrisi yang hewan itu ada. Seperti lemak kan, kita kan membutuhkan lemak juga. Oh iya betul. Tapi adakah tumbuhan yang mengandung lemak gitu? Iya, lemak. Kenapa? Alpukat. Brokoli. Ya, alpukat, brokoli. Oh berarti diambil dari situ ya? Ada juga sih, ada produksi yang hewani itu yang nggak dapat diproduksi sama tumbuhan. Jadi kalau dari segi aturan Kementerian Kesehatan ya, yang sudah jauh meninggalkan mengubah 4 sehat 5 sempurna, sekarang kan isi piringku sekarang kan, isi piringku. Jadi sepertiga ini isi piringku. Sepertiga makanan pokok, contohnya nasi, sepertiganya sayuran, sepertiga yang lainnya dibagi 2. Daging. Seperenam, tunggu belum daging sih. Seperenamnya buah-buahan, dan seperenam sisanya itu istilahnya lauk pauk. Dan lauk pauk itu ya memang ikan gitu ya. Ada hewani ya. Kan tetapi bahkan itu semua bisa disubstitusikan atau ada alternatif nabatinya. Oh. Iya ya. For your info nih Bro Karol nih, saya lagi sambil makan daging kambing nih, enak. Maaf ya Bro Karol. Ya. Ini pertanyaan. Taruh Mbak Meli. Bukan dagingnya sih yang enak. Apa? Yang enaknya bumbunya. Ya udah. Tapi dagingnya juga enak Bro, enak. Makanya makan lah. Jadi kalau ini pertanyaan selanjutnya dari kalau cumi-cumi gimana cumi-cumi? Duh. Ya sama juga. Nggak boleh juga. Tidak makan. Saya suka gimana? Iya Bro Bang Oi. Iya, ini lagi ngomongin tentang Laudato Si nih ajarannya Bro Karol nih. Ajaran vegan dia itu Katolik, ini banget ya. Dan ada kalau Islam kan paling sebuah ensiklik ya ajaran, bukan ajaran ya apa sih? Bukan aliran juga, bukan denomisasi juga, tapi sebuah submateri dari Sri Paus gitu ya, dari Sri Paus tentang membatasi atau bahkan larangan untuk memakan hewan gitu ya. Jadi veganisme gitu. Iya, coba makan hewan langsung. Ada darahnya, ada anyir-anyirnya. Oh, boleh. Itu kanibal namanya. Nih Bro, terus kalau misalnya kita semua nih misalnya Laudato Si ini akhirnya berkembang semua ke banyak orang. Amin. Nah, misalnya itu kan akan terjadi satu tadi tuh yang Faro Roji bilang tadi, akan adanya meledaknya populasi hewan, entah hewan apa gitu ya. Nah, terus tapi pengurangan dari segi tumbuhan gitu ya.
Karena orang mengeksplorasi atau mengeksploitasi tumbuhan terus gitu. Jadinya tuh bisa dijawab nggak? Iya kan, berarti ada peralihan kan, yang dulu beternak ya menjadi bertani kan. Nanti akan ada peternakan ayam itu beralih kambing apalagi bahkan ya babi juga. Semuanya kan beralih nanti ke pilihan ke nabati. Berarti dibutuhkan lahan-lahan yang luas dong. Kalau misalnya miliaran orang di sini makan tumbuhan semua, butuh lahan yang lebih luas. Artinya pembangunan modernisasi seperti gedung-gedung akan dihancurkan. Gimana dong tuh sama resiko itu? Ya buat nanamin pohon gitu. Iya. Oh ya, kan ini sekarang kan yang dialihfungsikan kan masih banyak kan, alih fungsi hutan, alih fungsi apa itu masih untuk ke peternakan kan, lebih ke peternakan. Sementara kalau perhitungan budidaya nabati atau cocok tanam, sebenarnya itu memberikan makanan nabati ke manusia sebenarnya lebih apa ya, lebih bisa merangkul, bisa lebih menyediakan ke lebih banyak orang daripada dengan memberikan campuran atau dengan memberikan sekaligus hewani ya kan. Contohnya ya, organisasi yang memberikan makanan kepada yang miskin atau yang kelaparan, yang di internetnya, websitenya itu plenty.org, plenty.org. Nah, itu mereka mengakui bahwa dengan memberikan makanan nabati, mereka bisa lebih banyak memberikan ya, menutupi kebutuhan banyak orang akan makanan daripada ketika harus dicampur dengan daging-dagingan atau dengan hewan. Soalnya harganya murah gitu ya. Oh ya, diantaranya itu juga ya. Dan kalau makanan hewani kan, misalnya kan, peternak itu harus memberikan memberikan jagung, memberikan tumbuh-tumbuhan kepada hewan dulu, baru kemudian di waktu tertentu sudah cukup beratnya, hewan itu yang disembelih dan diberikan ke manusia. Sementara tapi ada hewan langsung ya. Karol, coba kalau langsung. Tapi ada juga hewan yang makan hewan. Ya iyalah, namanya juga hewan. Kita kan manusia, jadi secara moral malah perhitungan lain daripada hewan kan. Hewan itu ada yang mengatakan hewan itu makan hewan demi kebutuhan, tapi kalau manusia makan hewan ya itu demi ya bisa disimpulkan sendiri lah. Tidak perlu saya. Gak apa-apa ya. Hewan makan hewan gak apa-apa ya, asal manusia aja gak makan hewan. Jangan manusia. Ada data dia di botanikal online. Itu penyerapan protein hewani itu lebih baik 90% dibandingkan protein nabati. Iya. Ya, ada data-data seperti itu. Jadi Bro Carol ini ada bukti juga, kan? Masih galau juga menurut saya sih. Masih galau juga dia, ternyata banyak yang berseberangan sama Laudato Si ini gitu kayaknya. Iya, banyak dalil-dalil yang menjatuhkan Laudato Si ini gitu. Menurut saya tapi juga sehat. Dia juga masih galau gitu ya. Ada, tapi kan secara sains, secara ilmu kedokteran itu 90% itu lebih baik. Penyerapan hewan goreng veggie rasanya aneh. Itu lebih baik. Makanya kagak enak banget. Lebih baik ya, bukannya kita menyingkirkan. Di Islam mah jelas. Berarti berlebih-lebihan juga nggak bagus. Artinya kita juga dibatasi dengan. Jadi kita sifatnya eksplorasi, bukan eksploitasi yang berlebihan. Bang Ida, waalaikumsalam warahmatullah. Ada bukti dong, tetap. Berarti tetap. Memang ada bukti, tapi kan lebih baik untuk penyerapan di dalam tubuh 90%. Dari 10 gram itu 90%-nya masuk ke dalam tubuh dan sisanya dibuang. Oh boleh, secara data kedokteran atau ada data medis sedemikian, tetapi berarti orang-orang yang vegan secara terencana ya, berarti mereka bisa mengatasi yang itu berarti. Kalau saya sih secara konsep
berlebihan itu juga nggak boleh. Berlebihan ya, benar berlebihan. Walaupun makan misalkan makan wortel, Veggie burger ya? konsumsi tubuh itu Di Belanda. misalkan 200 gram, jangan makan 500 gram. Itu bisa Iya, udah mulus kelar. Karena kan tetap bervariasi kan. Tinggal diatur maksudnya aja gini, makanan yang haram kalau dan yang misalnya- halal seperti apa, lalu jangan makan yang Kalau berlebihan. misalnya ini ya, Keren banget Islam udah. Bang Karol, misalnya kita makan nabati gitu kan, Mbak hewan, Dewi, terus waalaikumsalam warahmatullahi setengahnya makan wabarakatuh. Siap. tumbuh-tumbuhan, setengahnya makan buah-buahan gitu kan. Jadi seimbang gitu. Kalau misalnya iya. nggak Baik. makan daging, cuman Iya. makan tumbuh-tumbuhan aja, nggak seimbang juga kan? Harus Ya, ada seimbang ke tubuh. Memang seimbang ke tubuh, tetapi ke luar itu atau secara lebih luas, secara lebih ya tidak seimbang juga sebenarnya di karena memelihara lingkungan gitu maksudnya ya. lingkungan iya. Dan memang sih apa tadi dikatakan seimbang ya, nabati hewani itu. Dari panduan gizi seimbang Kementerian Kesehatan ya, itu yang saya katakan tadi, sepertiga, seperenam. Dari situ saja nabati ya, konsumsi nabati sudah lebih besar. Recording stopped. Sepertiga makanan pokok, umbi-umbian, singkong, jagung, nasi, sepertiganya itu. Sepertiga sayuran, seperenamnya lagi sayur. Jadi sehat 5 sempurna gitu kan. Itu sudah jauh ditinggalkan itu. Sudah jauh ditinggalkan. Gitu ya. Iya. Ya, jadi Kalau sehat 5 sempurna kan itu ada sepertiga daging, ada Happy buah. Maulid Nabi, Allahumma Ya, sholli iya, ala itu Muhammad. jauh Tapi ditinggalkan. dalam ajaran pagan Mantap. itu 4 sehat 5 Ya. sempurna nggak berlaku lagi ya. Nggak 4 sehat 5 sempurna memang sudah tidak berlaku di Indonesia. Kan sudah saya katakan tadi, sudah saya infokan tadi. Sekarang kan isi piringku. Kementerian Kesehatan mengeluarkan panduan isi piringku yang sepertiga seperenam tadi. Jadi sudah jauh ditinggalkan ini 4 sehat 5 sempurna. Itu sangat-sangat sebenarnya menyesatkan kata Susianto Seng, Dr. Susianto Seng, ahli nutrisi. Saya noise ya ini ya? Enggak. Tidak, Oh ya. sepertinya tidak. Berarti yang isi piringku itu nggak ada dagingnya maksudnya. Dagingnya itu yang disebut tadi apa? Apa istilahnya itu? Kan yang seperenam kan tadi seperenam buah-buahan, seperenam lauk pauk. Nah, itu ya, ada istilah lauk pauknya. 4 sehat 5 sempurna kan masih ada istilah lauk pauk kan? Iya. Nah, istilah lauk pauk Piringku? memang masih, isi piringku masih menggunakan istilah lauk pauk. Ada protein hewani, Terus? ikan dan lain sebagainya ya. Berarti masih 4 sehat 5 sempurna dong. Iya benar, menyulitkan diri sendiri. Kalau masih ada Betul, lauk betul. pauknya. Masih berlaku berarti. Oh, boleh Iya. dibilang begitu, tetapi yang susunya Nah, itu ini Bang juga Oy. termasuk yang sudah tidak Ayo Bang Oi, masuk jumbasin deh. Oh berarti nggak ada susunya gitu ya? Nggak ada air susu putih gitu ya? Ngobrol-ngobrol. ya bukan sekedar air putih sih. Kan protein hewani susu kan bisa diperoleh di Jadi pandangan hukum macam-macam juga bisa dapatkan dari Bang Oi. menu kan. Kita JCC. Tapi Iya. saya masih minum susu. Berarti saya berlaku aja masih mati sempurnanya. Iya, otoritasnya Ya, ada di silakan saja kan. masing-masing individu Apa ya. ya? Isi piringku ya. Bang Agus, Saya kan bukan waalaikumsalam, polisi, mantap. kami bukan polisi. Iya, Apalagi iya. saya bukan dari Oh, Bang Jani. Agus sudah dari tadi ya. Apalagi saya bukan yang dari Jani. Iya. Kenapa kok nggak mulai dari jadi? Kan tahunya nanti sudah sekitar 6-7 tahun yang lalu. Jalankan ya ibunya ya. Ya iyalah, benar itu. Terus kalau dalam agama itu gimana tuh kalau misalnya ajaran pagan itu makan daging mungkin berdosa gitu ya? Iya. Tidak emang. Tidak apa ya. Ya memang tidak berdosa, tetapi ya apa ya namanya sudah tahu, sudah paham. Mungkin ini apa? Efeknya Karena apa? Patuh sama paus gitu ya?
Aparnya kan ensiklik Cek. dikasihnya dari paus gitu, jadi mungkin karena Udah gede kan? pausnya itu. Paus sendiri kan belum melarang kan, maksudnya belum melarang konsumsi hewani kan. Memang paus. Rol yang bikin Ada orang Katolik Laudato Si itu siapa? Laudato Si Paus Fransiskus yang sekarang. Oh ya maaf nih, Paus saya mau Prancis. sholat maghrib dulu ya. Bang Moji handle dulu ya. Oke. Monggo ya Paus sekarang Paus Fransiskus. Bukan Paus Prancis. Iya, Fransiskus, bahasa Prancisnya Francis. Franciscus. Fransiskus ya. Si datanya sih Bang Paus Karol gemuk loh Prancis. gitu-gitu. Iya Gemuk benar. Bang Karol Itu ini. pakai Nggak- ejaan nggak- Prancis mungkin. Iya sih, tapi less fat. Emang Franciscus ya? Beda BM sama si Sama. Paus sekarang kan satu saja kan. Paus yang di Vatikan di Roma. Ya namanya dia memilih nama Paus Fransiskus. Fransiskus Ordo Jesuit ya. Asis. Ya, Fransiskus Assisi. Tokoh yang di Apa tahun tuh Bang? Oh berapa itu buatnya? Ordo Jesuit. Dalam sejarah gereja, tokoh yang sangat concern dengan hewan. Bahkan dalam kisahnya menjinakkan seekor serigala yang buas. Enggak bro Karol. Tadi kan belum terjawab tuh tentang ini apa kritisi dari kekristenan, dari yang lain juga Ya, gitu. jelas Enggak semuanya mengkritik. kritiknya apa gitu? Kritiknya apa? Coba di seputar apa gitu? Kritik ke vegan atau ke yang Iya. orang seperti kami begitu. Iya betul. Kritiknya seperti apa Jelas contohnya? lah. Ya mereka mengatakan ya semua ciptaan Tuhan kan itu semuanya baik adanya, apalagi tidak ada larangan dalam Alkitab untuk mengkonsumsi bukan yang masuk yang najis tapi yang keluarlah yang najis, ya itu putar itu kan. Apalagi Nah, ya Ya, jawabannya dan- seperti apa setelah dikritik seperti itu dari pihak kalian? apalagi satu lagi ada yang mengatakan Yesus sendiri makan ikan goreng. Oh iya Kamu benar. tidak, ya kan? Iya, jawaban dari itu ya. Iya, Ya, betul. diantaranya mengatakan, ya kalau saya sih balik mengatakan Laudato Si, bacalah Laudato Si, Ya oke siap. Coba Bang Pemuda Kelana ditanyakan dulu. menghargai kehidupan di Laudato Si itu, meskipun memang belum ada secara strict melarang mengharuskan untuk tidak makan, tapi harus dilihat lagi efek lingkungan. Saya pakai dalil juga ya. Tadi saya pakai dalil Markus 12 ayat 29 sampai 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Nah, akal budi itu kan berarti terbuka juga kan, buka pada data-data baru, data-data temuan-temuan baru, temuan-temuan yang ya diantaranya juga diberikan oleh ilmuwan-ilmuwan, penemu-penemu. Nah, di ensiklik itu disarankan ya, diserukan untuk mengadakan dialog diantaranya dengan ilmuwan, diantaranya dengan ya dialog komprehensif, dialog lengkap, dialog menyeluruh, dan diantaranya dengan ilmuwan. Menjaga hati Kalau makanan, ilmuwan jangan sekarang sederhana, tapi bersih, ada tapi yang najis, karena nggak semua orang menunjukkan mampu makan makanan ada halal, kaitan tapi antara ikan. Peternakan, industri daging dengan Betul Mas Sulasi, lingkungan, betul. dengan ketimpangan atau ketidakharmonisan lingkungan, ya mengapa kita tidak mengakomodir masukan-masukan dari mereka? Ya biasanya itu yang saya katakan. Dan untuk mereka yang mengatakan Yesus saja makan ikan goreng, kamu tidak melakukan yang seperti yang Yesus lakukan, ya balik saja. Ya biasanya saya akan balik menjelaskan bahwa, atau bahkan balik kayak guyonan juga sih. Saya akan mengatakan kan ya bagaimanapun juga kan tidak semua yang Yesus lakukan itu kita lakukan sebagai orang Kristen kan. Yesus itu bisa membuat mujizat, Yesus ada yang membangkitkan orang mati, Yesus ya apalah, banyak yang dibuat Yesus yang tidak kita lakukan. Mengapa dengan Yesus makan ikan goreng lalu harus kita ikuti juga, harus kita lakukan
semuanya seakan-akan yang Yesus lakukan. Dan biasanya saya akan melanjutkan, menambah Soal para lagi. dewa Kalau kamu dan sudah sejarah mampu kerajaan di kita menjadikan itu mata orang buta, dari turunan Kendedes. Nah, membuat Kendedes orang itu utusan dewa itu gimana tuli kan ada sejarahnya. mendengar dan lain sebagainya, ya monggo silakan. Pertanyaannya apa tuh? Makan ikan goreng, jangankan ikan goreng, saya pun bisa kamu makan karena kamu itu sudah para dewa itu bagi ada. saya. Gitu. Bentar ya. Ya, closing statement deh bro, closing statement tentang ini. Udah mau maghrib juga nih di bagian barat Indonesia. Ya closing statement boleh. Terima kasih atas kesempatan semua ini, dan hal singkat yang bisa saya ungkapkan ya silakan browsing sendiri, browsing secara mandiri apa itu kaitan antara lingkungan dengan keadaan lingkungan, keadaan alam betul. Dengan apa ya pola laku manusia, kita sebagai manusia. Saya sih jawabnya nggak ada bang. Dan pemuda apa? Saya juga di sini dewa itu ya nggak ada lah. Muslim, saya berterima kasih untuk kesempatannya. Cuma untuk keistimewaan kalau misalnya kita dengar kan dari orang tua bahwa adalah syekh atau orang-orang berilmu pada zaman dulu itu punya yang disebut karomah ya karomah itu adalah gitu ya. Dalam suatu hadis juga kan ada Allah akan mengutus seorang yang dipilih Allah sendiri, bukan sebagai nabi tapi sebagai orang-orang khusus lah itu untuk menjaga ajaran Islam ini gitu di dunia ini gitu. Nah, tentunya akan dikasih kelebihan gitu ya untuk itu tadi fungsinya menjaga keislaman gitu ya. Dalam rangka dakwah gitu. Nah, kalau misalnya dewa-dewa gitu ya jelas jauh lah itu paganisme gitu. Dewa-dewa gitu. Untuk memerhatikan selain manusia. Ya, banyak teladan tokoh-tokoh yang bisa kita lihat. Siapapun mereka, tidak terbatas agama mereka apa. Pra-Islam aja itu masih animisme dinamisme kan. Bersama-sama melindungi atau memperhatikan rumah kita bersama, memperhatikan lingkungan dan memperhatikan bentuk-bentuk kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan di bumi beserta isinya dan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sebagai makhluk yang paling sempurna, kita yakini ya. Itu dari closing statement dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan juga. Oke, thank you Bro Karol. Siapa lagi ada yang mau menambahkan nggak, atau Bang Elo atau siapa Little Angel lagi mau nanyain lagi tentang ini terakhir lah ya, mau maghrib nih. Gimana Bang Elo? Ada pertanyaan nggak tentang? Tidak saya baru datang, saya apa dibahas ini saya belum tahu. Baru jebak ya. Iya. Ya yang jelas sebenarnya gini sih. Kalau saya ini kita boleh berbeda pandangan, tapi pada dasarnya, pada esensinya, menurut saya sih kalau dibilang ajaran nggak juga ya, tapi maksudnya ensiklik lah ya. Ensiklik ini tulisan Sri Paulus ini, Franciscus ini, oke lah, bagus lah juga. Maksudnya ada kampanye tersendiri untuk menjaga kelestarian bumi ini. Itu good sih, keren gitu. Tapi ya mungkin kalau saya pikir dalam segi penerapannya masih ambigu. Makanya tadi Bro Karol bilang bahwa masih dibuka dialog-dialog mengenai Laudato Si ini, ya kan? Jadi sifatnya masih bukan masih terbuka. Bukan ajaran yang saklek harus dilakukan gitu kan, karena nggak ada kanonisasi kan. Dan ini sifatnya hanya rekomendatif ya, hanya saran gitu kan ya, menurut saya sih. Dan itu bagus gitu. Dan itu bagus saat ada Bro Karol yang menjalaninya secara kafah, kalau dalam bahasa Islamnya secara kafah dalam bahasa Islamnya. Itu kita hargailah, bagus-bagus aja sih menurut kita. Cuma kalau dalam segi keislaman ya itu dia nggak bisa menangkap itu sebagai ajaran yang perlu kita pandang inilah. Soalnya kalau di Islam ya jelas aja sih, tinggal diperhatikan mana yang hukumnya haram dan halal. Lalu setelah makanan ini haram atau halal ya tinggal dibatasi gitu kan ya, dibatasi.
Soalnya dalam Islam kan ada kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam sesuatu, dalam makanan pun juga gitu, nggak boleh berlebih-lebihan dalam bereksploitasi juga gitu. Ya ya udah, sesuai dengan porsi, sesuai dengan takaran, dan pikirkan juga apa sih kemaslahatan lingkungan juga seperti apa gitu. Makanya sebenarnya sih masuk-masuk aja gitu. Lalu dari segi kayak misalnya sembelihan ya, misalnya kayak di Islam kan ada Idul Kurban kan. Sebenarnya sama di Yahudi juga kekristenan harusnya ada gitu kan, penyembelihan itu kan, kurban. Nah, itu tetap aja kita di Islam itu tidak tahu ya kalau masih dipraktekkan dalam Yudaisme karena baik Allah mungkin tidak ada. Oh, saya juga kurang tahu sih. Saya juga kurang tahu. Kalau di Islam kan gini ya, konsepnya adalah ada zona-zona pemanfaatan, ada area-area pemanfaatan, ada juga yang area larangan. Waktu dulu kita pernah ngobrol ini ya, Bro Karol ya. Iya. Nah, kalau di dalam Islam misalnya lagi Idul Kurban, ya yang disembelih adalah sapi, kerbau-kerbau atau sapi-sapi yang memang diternakan gitu ya. Memang diternakan itu kan ada istilah namanya breeding ya, peternak atau enggak yang bikin rekayasa genetik gitu-gitulah gitu ya. Jadi yang diambil itu bukan mengeksploitasi dari alam luas, dari alam bebas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah mengeksploitasi dari alam bebas, wild captive, kalau misalnya bahasa hobis binatang itu ya, wild captives gitu. Jadi dari alam liar itu udah memang nggak disarankan juga gitu. Nah, tapi kita ngambil indukan dari alam liar satu sepasang misalnya, terus diperanakan, itu kan tidak mengeksploitasi secara berlebihan, bahkan kita memproduksi sendiri gitu kan. Nah, itulah yang disembeli gitu dalam Islam. Jadi menurut saya sih Islam lebih proporsional dalam eksplorasi pemanfaatan hewan. Kayak gini, lu salah tangkap gini, laudato si ini bukan dia teologi atau konsep keagamaan. Iya, tapi betul. Ini berupa gagasan. Gagasan dari Paus ini sendiri. Iya, tadi kan gue juga bilang bahwa ini tuh sifatnya rekomendatif doang dan saran doang, bukan ajaran yang saklek gimana gitu. Enggak, ini bukan ajaran agama, tapi saya diperhatikan lagi ini bukan ajaran agama. Iya, betul. Ini kan makanya sifatnya adalah ensiklik gitu loh. Ji, betul. Makanya Bro Karol, ini adalah ensiklik, bukan ajaran teologis agama, bukan gitu. Toh juga nggak ada kanonisasi tersendiri kan. Ya, katakanlah bukan seperti 10 Taurat Musa atau 10 perintah Allah. Ya, Ten Commandment. Ya udah deh. Aku sih lanjut. Maaf nih, soalnya lagi ngomong di Zoom. Kalau untuk ensikli laudato di India sama karena apa sih? Sama kan mereka. Indonesia ini kan mereka apa? Ada lebaran Idul Adha itu kan berkorban. Mereka menganggap dewa itu ada, kan di iman kita adalah iblis yang menyerupai. Iyalah. Orang di Indonesia dulu ngobrol sama pohon, ngejadiin pohon sebagai citra dari Tuhan itu sendiri itu ya. Makanya mereka minta ke pohon. Saat ada sesuatu yang dikabulkan sama Allah ya. Mereka itu. Nah, mereka menganggapnya pohon itu yang mengabulkan. Udah clear gitu doang. Padahal saat saat dalam prosesnya itu ternyata ada suara-suara atau ada bisikan-bisikan, ya itu kan bisa jadi jin, ya kan, jin iblis gitu kan. Mbak Cika, waalaikumsalam. Bager. makasih, mantap. Abang Pemuda Kelana nanyain dewa-dewa ini gimana nih? Soalnya itu nggak terlalu inilah menurut aku. Emang ada subhatan apa tentang dewa-dewa? Ya. Gitu. Yaudah Gi, ditutup lagi. Iya. Udah mau maghrib nih, udah dini. Baik. Terima Bro, kasih. Karol, thank you ya Karol ya. Nanti masuk lagi. Mungkin boleh juga membawakan, ya saya memang bukan muslim tapi saya sangat terkesima juga dengan Al-Baqarah 11 sampai 12. Oke, silakan.
Al-Baqarah 11 sampai 12. Itu saja. Dan itu membuka dialog tentang mana yang merusak, mana yang tidak merusak. Coba boleh dibaca. Ditunggu dulu. Ya, Kapan mualafnya? Ya. Al-Baqarah Ya, ayat berapa tadi? Al-Baqarah ayat berapa, dan mohon kalau 11 misalnya sampai 12. 11-12. coba dibacakan. Dibacakan. Ya, garis besarnya apa ya? Mereka memberi pada intinya mereka menganggap ketika mereka dikatakan merusak lingkungan itu, kalau tidak salah, mereka menjawab kami malah memperbaikinya, tentang itu. Mantap. Oke, mantap. Benar tidak? Itu benar kan? Iya benar. Garis besar itu, secara garis besar ya. Iya. Googling. Iya. Baik ya, yang di channel Sakuragi ini udah mau maghrib di bagian Indonesia bagian barat. Udah juga tadi Bro Carol menambahkan dan menjelaskan apa sih itu Laudato Si ya secara singkat. Kalau misalnya kurang boleh di googling aja ya, Laudato Si. Amin. Kaum muda, terima kasih ya. Benar biar nggak salah paham sama Bro Carol nih gitu ya. Soalnya banyak yang nanya, Bro Carol nih Kristen apa sih gitu ya, denominasi apa bukan sih gitu ya. Ya udah, yang penting kita udah membuka untuk Carol ruang yang asik lah, yang seru lah ya sore hari ini. Udah mau maghrib, kita akan closing dulu ya. Mbak Meli, makasih sudah membawakan dengan oke punya. Oke, siap. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, siap. Kita tutup aja ya. Nun wal qalami wa maisturun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakuragi pamit. Waalaikumsalam. Oke. Ya udah teman-teman yang di itu, terima kasih semua.